Selamat pagi, salam jumpa lagi bersama Pak Haji. Pada pagi hari ini, Haji kangen banget sama kalian. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya. Sudah dari bulan Maret, kemudian April, kemudian sekarang sudah bulan Mei. Wow. Tapi tidak apa-apa, kita tetap harus mematuhi anjuran pemerintah dan ikut berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona ini semakin meluas. Dan anak-anak tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan terus makan makanan bergizi, minum yang cukup, olahraga juga jangan ditinggalkan ya. Dan tentunya kita akan belajar pada pagi hari ini ditemani Pak Haji tentang apa? Tentang matematika. Kalian pasti suka dong matematika di materi, kalau tidak salah yang sudah terakhir ya, sudah di tema 8 untuk di semester 2 ini. Semoga anak bisa menyimak materi Pak Haji dengan baik tentang diagram gambar. Nanti kalau sudah menyimak materinya, jangan lupa untuk mengerjakan penugasannya. Tidak sulit kok, kalian pintar-pintar, cerdas-cerdas ya. Dan pastinya kalian akan senang kalau bisa menyelesaikan tantangan dari Pak Haji nanti. Tidak usah lama-lama, kita simak saja materi tentang diagram gambar. Oke anak-anak, selamat menyimak materi dan selamat mengerjakan penugasannya. Dadah. Marilah anak-anak kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar membaca data pada diagram gambar bersama Pak Haji dan tetap semangat untuk belajar. Nah, di sini Pak Haji mengawali dengan belajar dengan bertanya kepada kalian. Ada 3 pertanyaan. Apa itu diagram? Apa itu gambar? Dan yang terakhir, apa itu diagram gambar? Yang bisa jawab, ayo silahkan menjawab. Ya, itu betul sekali. Diagram itu adalah suatu data, atau diagram itu adalah suatu, apalagi ayo, adalah suatu kumpulan data. Diagram itu adalah penyajian data agar lebih bisa dibaca dengan baik ya. Kalau gambar itu ya banyak ya anak-anak ya. Apapun yang digambar, apapun yang lebih jelas jika digambar. Misalkan ada mobil banyak, ada gambar mobil, berarti itu gambar dari mobil. Terus ada buah-buahan, berarti itu gambar buah. Ada buah nanas, ada buah durian, ada buah apel, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau digabung keduanya, apa itu diagram gambar? Diagram gambar itu ya gabungan antara data-data yang berwujud gambar. Itu yang kita diskusikan ya. Nah, sekarang kita coba lihat pengertian dari buku. Kita lihat. Nah, kalau di buku seperti ini, diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Ya, diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Data itu apa toh? Ayo, data itu adalah jumlah-jumlah benda atau jumlah-jumlah barang atau jumlah-jumlah kesukaan. Misalkan kalian suka hobi renang, ada yang suka musik, ada yang suka ngegame dan lain-lain, itu disebut data. Nih contoh, buah kesukaan siswa kelas 4 yaitu ya enggak apa-apa. Itu Pak Haji ambil contohnya itu aja. Itu ada nama-nama buah dan jumlah siswa. Nah, ada 5 buah jenis buah itu. Ada jeruk, mangga, anggur, apel, dan melon. Dan itu ada emoticon senyum, itu tandanya jumlah siswa yang suka. Kalau yang jeruk itu ada yang suka, jumlahnya coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai contoh diagram gambar ya anak-anak ya. Kemudian ini ada lagi warung dan banyak ikan lele. Di diagramnya ada seperti itu, dan ada gambar lele ya. Warung 1 itu ada 3 lele, warung 2, 2 lele, warung 3, 2 lele, warung 4, 3 lele, dan warung 5, 2 lele. Nah, itu gambar lele itu mewakili
10 ekor. Jadi misalnya contoh yang mudah, misalkan warung 2 itu berarti ada berapa jumlah ikan lelenya? Betul, 20, karena satu gambar lele itu mewakili 10 ekor. Kalau 2 berarti tinggal dikali 2, 10 kali 2 kan 20 ya. Begitu. Nah, satu gambar itu dapat mewakili satu atau lebih data. Contohnya di diagram gambar ikan lele itu ya anak-anak ya. Bagaimana anak-anak tambah paham kan? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Diagram gambar tentang banyak tanda kecakapan khusus yang diperoleh oleh 5 anggota pramuka. Kalian sudah belajar toh tentang tanda kecakapan khusus di tema 8 ini. Nah, ini sebagai contoh diagramnya. Ada 5 nama siswa, Benny, Dedi, Komang, Fitri, dan Dina. Nah, banyak tanda kecakapan khususnya dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, misalkan ini ada beberapa informasi. Apakah informasi tip ini betul? Mari kita cek. Nih, Pak Haji gerakkan kursornya. Benny dan Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus. Benny mana Benny? Ini. Dina yang ini, yang terakhir. Mereka punya tanda kecakapan khusus. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti informasi yang pertama ini betul adanya. Kita lanjut ke informasi kedua. Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Mana Dedi? Ya, ini betul. Memiliki tanda kecakapan khusus 2 bintang. Maka dia memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, informasi ketiga, Komang dan Fitri memiliki masing-masing 3 tanda kecakapan khusus. Komang dan Fitri. Tanda kecakapan khususnya bintangnya ada 1, 2, 3. Fitri 1, 2, 3. Jadi Komang dan Fitri memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Informasinya betul ya. Nah, ini salah satu bentuk diagram gambar yang benar. Seperti ini. Ada gambarnya, ada jumlah gambarnya, dan ada nama siswanya, dan ada judulnya. Judulnya tentang banyak tanda kecakapan khusus yang diperoleh 5 anggota pramuka, serta dilengkapi dengan informasi yang benar juga sesuai dengan data di diagram gambar ini. Lanjut. Diagram gambar contoh yang kedua. Diagram gambar judulnya banyak tanaman bunga yang dibawa siswa kelas 1 sampai kelas 3. Ini tabelnya atau diagramnya, maaf. Kelas dan banyak tanaman. Kelas 1 ada 2 gambar daun, kelas 2 ada 3 gambar daun, kelas 3 ada 2 gambar daun. Nah, satu daun ini kita lihat keterangannya. Keterangan satu gambar daun memiliki 4 tanaman. Nah, ya. Satu gambar daun memiliki 4 tanaman. Ingat, ini berbeda dengan tanda kecakapan khusus yang di tanda bintang tadi. Kalau tadi satu gambar bintang hanya mewakili satu tanda kecakapan khusus. Tapi kalau ini satu gambar daun mewakili 4 tanaman. Nah, kita cek informasinya apakah sudah betul. Yang pertama, tanaman yang dibawa siswa kelas 1 sebanyak 4 tambah 4 sama dengan 8. Kok bisa 4 ya Pak? Nah, ini menggunakan keterangan ini. Satu gambar daun mewakili 4 tanaman. Jadi di sini ada 2 gambar daun, maka siswa kelas 1 itu membawa tanaman sebanyak 4 ditambah 4 sama dengan 8. Coba kalian tebak. Kelas 2 membawa berapa tanaman? Ini ada 1, 2, 3 gambar daun. Maka kelas 2 memiliki sama dengan titik-titik tanaman. Ya, betul sekali. Kalian cepat dalam menjawab. 12 didapat dari 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12 tanaman. Kalau kelas 3 berapa? Iya, kalian tidak perlu mikir terlalu panjang karena kelas 3 sama dengan siswa kelas 1, yaitu 8 tanaman. 4 ditambah 4. Siswa yang paling banyak membawa tanaman adalah siswa kelas 2 pastinya, karena ada 12 tanaman dibanding yang lain hanya 8 tanaman ya. Selisih tanaman yang dibawa siswa kelas 1 dan siswa kelas 2 ada berapa?
Iya, tinggal dikurangi. Kalau kita mencari selisih yang banyak dikurangi yang sedikit, maka 12 dikurangi dengan 8 sama dengan 4 tanaman. Maka selisihnya adalah 4. Nah, ini juga contoh diagram yang benar. Ada judulnya, ada diagramnya, kemudian ada keterangan dari gambar itu mewakili berapa toh, berapa jumlahnya toh, gitu juga ada. Kemudian ada informasi yang juga relevan atau benar dengan diagram gambar yang disediakan. Baik, kita melangkah ke menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Pastinya kalau anak-anak tuh sudah mahir dalam membaca data di diagram gambar, harusnya kalian juga harus bisa dong menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nomor 1, tentukan banyak setiap data. Kalau tadi kan udah ada ya banyaknya tanaman dari setiap yang dibawa oleh anak-anak siswa kelas 1, 2, 3. Kemudian tadi ada jumlah tanda kecakapan khusus yang didapatkan oleh setiap anggota pramuka. Nah, itu banyak datanya harus kalian siapkan dulu ya. Kemudian tentukan gambarnya yang mewakili suatu data itu. Jadi contohnya tadi kan ada gambar bintang. Kemudian tadi ada juga contoh dari gambar daun untuk tanaman. Dan tadi ada juga untuk gambar lele, ikan lele tadi. Dan emoticon senyum tadi. Ketiga, tentukan banyak data yang akan diwakili setiap gambar. Nah, seperti yang di daun tadi. Di satu daun itu mewakili 4 tanaman kayak gitu. Atau yang di lele tadi, satu gambar lele mewakili 10 ekor lele. Nah, itu ditentukan juga. Yang keempat, sajikan deh diagram gambar sesuai dengan data, yaitu informasinya tadi harus benar sesuai dengan diagram gambar yang sudah kalian buat tentunya. Kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan contoh lagi. Ini contoh lagi. Ada judulnya, data banyaknya origami yang terkumpul setiap regu pramuka. Nah, dilihat dari tabel ini dulu. Ini tabel ya namanya, karena ini belum ada gambarnya jadi belum disebut diagram. Nama regunya ada 3, melati, mawar, dan tulip. Banyak origami yang terkumpul dalam satuan buah itu ada 15 origami untuk melati, 6 origami, 6 buah origami dari regu mawar, dan 9 buah origami dari regu tulip. Mari kita lihat informasi selanjutnya. Nah, diagram gambar yang tepat itu jika dilambangkan origami itu dengan gambar seperti ini. Ini kan kayak origami ya. Nah, dibuat dengan satu gambar nih, satu gambar ini atau origami ini mewakili berapa? 3 buah origami, misalnya dibuat seperti itu. Jadi ini itu bernilai 3. Gambar ini bernilai 3. Itu boleh kalian tentukan sendiri kalau kalian yang membuatnya, membuat diagramnya. Kita lihat, kalau ini sudah dalam bentuk diagram gambar. Melati tadi memiliki 15 buah origami. Mawar 6 dan tulip 9. Nah, kalau di sini satu gambar ini mewakili 3, maka bisa dikatakan bahwa 15 ini silahkan dibagi dengan 3 gambar yang mewakili. Jadi kalau ini 3 ditambah 3 berapa? 6. 6 ditambah 3 berapa? 9, pinter. 9 ditambah 3 berapa? 12. 12 ditambah 3 berapa? 15. Berarti betul ya, melati memiliki 15 buah origami yang dilambangkan dengan gambar origami yang satu gambarnya mewakili 3 buah origami. Betul. Kemudian mawar memiliki 6. Kita buktikan ini ada 3 origami ditambah 3 origami. Jadinya 6. Tulip 9, 3 origami ditambah 3, 6 origami. 6 ditambah 3 origami sama dengan 9 origami untuk regu tulip. Nah, dari banyaknya contoh ini pasti dong kalian sudah semakin paham dan semakin mengerti. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada keterangan lanjutan seperti yang di atas ini tadi, hanya sama saja. Satu gambar origami memiliki 3 buah origami. Baik anak-anak, marilah kita berlatih. Kerjakanlah soal di buku pena kalian di halaman 185 dan 190. Dan yang ketiga,
Buatlah diagram gambar tentang apapun yang kalian sukai dan berikan keterangan sama seperti contoh-contoh yang ada di atas tadi ya. Nah, Pak Haji harap kalian sudah bisa mengerti tentang diagram gambar, bagaimana cara membaca, maupun bagaimana cara kalian bisa menyajikan diagram gambar itu. Pastilah kalian sudah mengerti dan paham dan bisa mengerjakannya. Ini ada foto di latihan Buvena halaman 185. Ayo berlatih. Silahkan kerjakan soal ini ya. Kemudian nanti kalau sudah mengerjakan, silahkan dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Kalau yang ini latihan Buvena halaman 190. Ya, kita telah selesai. Kalian sudah menerima materi yang Pak Haji sampaikan dan kalian juga sudah tahu apa yang harus kalian kerjakan. Dan sekarang sampai jumpa di video selanjutnya, belajar dengan para guru-guru SDPL Bernardus yang milenial dan terus semangat di rumah saja dan jaga kesehatan agar kita lekas bisa bertemu di sekolah nanti. Oke? See you anak-anak.